Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rudita Saremanurung dengan NPM A1A025042 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan mengulas kembali materi yang telah saya dapatkan dari presentasi kelompok 1 sampai kelompok 2, yaitu tentang pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan adalah sebuah seni dan sains dalam menggerakkan sumber daya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ideal. Dalam video kali ini, saya akan mengulas kembali 12 pilar utama yang paling penting dalam membangun dunia pendidikan kita. Kita akan melihat bagaimana setiap elemen mulai dari sejarah hingga kepemimpinan bekerja saling mengunci untuk menciptakan ekosistem sekolah yang bermutu. Mari kita mulai pembahasannya satu persatu. Yang pertama, sejarah pengelolaan dan pengelolaan pendidikan. Kita mulai dari akarnya. Memahami sejarah pengelolaan itu penting agar kita tidak kehilangan arah. Di sini kita belajar bahwa manajemen pendidikan itu bersifat dinamis. Ada transformasi nyata dari masa klasik yang cenderung kaku menuju masa modern dan kontemporer yang lebih demokratis. Di Indonesia sendiri, sejarah mengajarkan bahwa sistem kita harus selalu beradaptasi dengan perubahan zaman dan teknologi demi menghasilkan lulusan yang relevan. Yang kedua, proses dan substansi pengelolaan pendidikan atau satuan pendidikan. Kita masuk ke sisi operasional. Hal paling penting di sini adalah pemahaman bahwa pengelolaan itu sebuah proses berkelanjutan, bukan kejadian sekali jadi. Proses ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, hingga evaluasi. Intinya, setiap administrasi yang kita buat di sekolah harus bermuara pada satu tujuan utama, yaitu mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Yang ketiga, standar pengelolaan pendidikan. Agar kualitas pendidikan kita tidak timpang antar daerah, maka kita butuh yang namanya aturan yang jelas, yaitu Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Poin utamanya adalah standarisasi kualitas. Ada 8 standar minimal yang wajib dipenuhi oleh setiap sekolah. Yang pertama, standar kompetensi lulusan, yaitu kualifikasi kemampuan lulusan. Kedua, standar isi, yaitu ruang lingkup materi. Ketiga, standar proses, yaitu pelaksanaan pembelajaran. Yang keempat, standar penilaian. Yang kelima, standar pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keenam, standar sarana dan prasarana. Yang ketujuh, standar pengelolaan. Dan yang terakhir, standar pembiayaan. 8 standar ini adalah pagar sekaligus panduan agar sekolah tetap akuntabel. Yang keempat, kurikulum dan pembelajaran. Masuk ke jantung pendidikan, yaitu kurikulum. Seringkali orang bingung membedakan antara kurikulum dan pembelajaran, padahal keduanya adalah satu kesatuan yang sama. Hal terpenting di sini adalah sinergi, yaitu kurikulum adalah rancangan atau niat tertulis, sedangkan pembelajaran sendiri adalah aksi nyatanya di dalam kelas. Kurikulum harus fleksibel agar guru bisa menerjemahkannya menjadi interaksi belajar yang bermakna bagi siswa. 5. Pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik dan tenaga kependidikan adalah penggerak utama. Poin krusialnya di sini adalah mereka bukan sekedar pegawai melainkan aset profesional. Pengelolaan sumber daya manusia ini mencakup rekrutmen, pembinaan hingga kesejahteraan. Kualitas pendidikan suatu bangsa tidak akan pernah melampaui kualitas gurunya. Itulah mengapa pengembangan kompetensi mereka harus dilakukan tanpa henti. Yang keenam, pengelolaan peserta didik. Subjek utama kita di sini tentunya adalah seorang siswa tersebut. Di sini kita menekankan pada pelayanan sepanjang siklus hidup mereka di sekolah, mulai dari penerimaan yang adil, orientasi yang humanis, pembinaan bakat di tengah masa sekolah, hingga hubungan dengan alumni. Sekolah harus menjadi tempat yang menghargai keunikan setiap individu agar mereka mampu mencapai standar kompetensi yang diharapkan. Yang ketujuh, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Fasilitas adalah pendukung efektivitas. Poin kuncinya di sini adalah alat bantu dalam proses belajar mengajar. Gedung, laboratorium, dan teknologi bukan sekedar aset fisik, tapi sarana untuk mempermudah pemahaman siswa. Pengelolaan yang baik memastikan semua fasilitas tersedia dalam kondisi siap pakai. Jangan sampai proses belajar terhambat hanya karena sarana yang tidak terawat. Kedelapan, pengelolaan keuangan pendidikan dalam satuan pendidikan. Bicara soal dana,
Poin yang paling penting di sini adalah transparansi dan akuntabilitasnya. Materi ini membedah bagaimana sumber dana baik dari pemerintah maupun dari masyarakat dikelola dengan baik. Pengelolaan keuangan yang sehat memastikan setiap rupiah yang dialokasikan secara efektif sesuai prioritas kebutuhan siswa. Tanpa kejujuran dalam anggaran, kepercayaan publik terhadap sekolah akan runtuh. Yang 9, pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat. Sekolah tidak boleh terisolasi. Poin utamanya di sini adalah partisipasi publik. Hubungan yang baik dengan orang tua dan masyarakat akan menciptakan sistem pendukung yang kuat. Ketika masyarakat merasa dilibatkan dalam kemajuan sekolah, mereka akan memberikan dukungan baik moral maupun material yang luar biasa bagi perkembangan peserta didik tersebut. 10. Pengelolaan peningkatan mutu. Mutu bukan sebuah tujuan akhir, melainkan komitmen untuk terus menjadi lebih baik. Di sini kita bicara tentang strategi inovatif untuk meningkatkan kualitas melampaui standar minimal. Poin kuncinya adalah budaya mutu, yaitu setiap elemen sekolah harus memiliki semangat untuk terus berbenah dan melakukan perbaikan berkelanjutan demi menghadapi tantangan masa depan. Yang 11, supervisi akademik dan supervisi manajerial. Bagaimana caranya kita menjamin semuanya berjalan dengan baik? Jawabannya adalah melalui supervisi. Poin terpentingnya di sini adalah fungsi pembinaan, bukan pengawasan yang menakutkan. Supervisi akademik membantu guru memperbaiki cara mengajarnya, sementara supervisi manajerial membantu kerapian dalam administrasi. Intinya, supervisi di sini hadir untuk memastikan bahwa 8 standar nasional pendidikan yang telah dijelaskan tadi benar-benar terwujud dan terlaksana dengan baik. Yang terakhir, kepemimpinan pendidikan dan pengambilan keputusan. Dari semua elemen yang telah saya jelaskan tadi, pada akhirnya kita membutuhkan yang namanya nahkoda. Hal paling krusial dalam kepemimpinan pendidikan adalah pengambilan keputusan yang bijak. Kepala sekolah harus mampu menyelaraskan visi dan misinya untuk memotivasi tim di tengah situasi yang kompleks. Kepemimpinan yang kuat adalah mesin yang membuat seluruh sistem yang kita bahas tadi bisa bergerak harmoni dan mencapai tujuan yang diinginkan. Itulah 12 pilar utama dalam pengelolaan pendidikan yang menjadi fondasi sekolah kita. Semoga ulasan ini menjadi pemahaman yang utuh bahwa pengelolaan pendidikan itu adalah tanggung jawab bersama yang memerlukan kolaborasi dari semua pihak. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.